Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliani Marpaung SPD, bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Di sini saya akan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan etika dan integritas yang terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir. Sebelum masuk ke pokok substansi, saya akan menjelaskan apa itu etika dan integritas. Etika dapat diartikan sebagai suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruknya yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perbuatan. Integritas diartikan sebagai menyatunya pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran dan ketepatan tindakan pada diri seseorang. Adapun kasus yang dapat saya ambil atau saya angkat sebagai bentuk pelanggaran etika dan integritas yang terjadi pada ASN yang berada di Dinas Pendidikan, yaitu keikutsertaan ASN dalam kegiatan partai politik. Sebagaimana kita lihat bersama berita yang saya baca pada halaman Riau Pos pada tanggal 13 Oktober 2020, yaitu oknum guru PNS Meranti terancam dipecat setelah berkomentar di medsos. Setelah membaca berita ini, kira-kira apa tanggapan Anda? Mungkin miris dan sangat disayangkan. Sebagai ASN yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, maka kita berhak untuk ikut serta dalam pemilu, tapi tidak untuk memberikan dukungan penuh terhadap salah satu pasangan calon partai politik, seperti yang dilakukan oleh oknum ASN di instansi Dinas Pendidikan, karena hal ini dapat menimbulkan pelanggaran netralitas yang tercantum dalam kode etik ASN. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 5/2014 dan PP 42/2004 tentang ASN, yaitu PNS/ASN dapat diberhentikan karena menjadi pengurus ataupun anggota parpol hingga tidak netral. Dalam hal ini, oknum ASN tersebut juga telah membuat pelanggaran kode etik terhadap diri sendiri, yaitu telah menciptakan konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan. Agar kasus ini tidak terjadi lagi, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, lebih mengutamakan tanggung jawab terhadap kinerja ASN. 2. Harus bersikap netral terhadap kegiatan-kegiatan pemilu atau pilkada yang sedang berlangsung. 3. Lebih bijak dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial dalam kehidupan ASN. 4. Seorang ASN wajib memahami poin-poin dan kode etik PNS
agar mewujudkan ASN yang beretika dan berintegritas. Dan inilah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.